Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bayu Marliansyah SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 15 Mesuji, Provinsi Lampung. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2, program studi PPG Ilmu Pengetahuan Sosial LPTK Universitas Negeri Malang tahun 2022. Berikut adalah video best practice saya. Menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi yaitu di SMP Negeri 15 Mesuji, lingkup pendidikannya yaitu sekolah menengah pertama. Kemudian tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran pada kelas 9 di SMP Negeri 15 Mesuji, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung dengan menggunakan model problem based learning pada materi globalisasi. Penulis yaitu saya sendiri, Bayu Marliansyah SPD. Kemudian pelaksanaan Kemudian cerita best practice ini saya ambil dari aksi kedua, yaitu tanggal 5 Januari tahun 2023 dan tanggal 11 Januari tahun 2023. Situasi, latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah yang pertama, guru belum maksimal melakukan pembelajaran yang berbasis teknologi. Kemudian yang kedua, minat belajar peserta didik yang rendah. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik tidak fokus pada saat proses pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran masih berpusat pada guru. Praktik perlu dibagikan karena pada praktik pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran inovatif yaitu problem based learning dan media PowerPoint, di mana model pembelajaran ini dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam berkolaborasi, berkreativitas, berkomunikasi aktif dalam pembelajaran, dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada kelas 9 SMP pada pembelajaran IPS yaitu tentang globalisasi menggunakan model problem based learning. Praktek ini selain dapat memotivasi penulis dalam penerapan pembelajaran inovatif, penulis juga berharap praktik ini dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi rekan-rekan guru yang mengalami masalah yang sama dengan penulis temukan di sekolah tempat penulis mengajar. Penulis berperan aktif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan praktik pembelajaran di kelas menggunakan model PBL dan media PowerPoint secara efektif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Tantangan, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, yang pertama adalah guru belum memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran secara optimal. Kemudian guru masih kesulitan dalam menemukan sumber atau media berbasis teknologi yang tepat dan efektif. Kemudian siswa yang kurang antusias dan semangat saat mengikuti pembelajaran sehingga kurang terciptanya belajar yang efektif. Kemudian siswa juga cenderung belum mampu menggunakan berpikir tingkat tinggi dalam proses pembelajaran. Nah, berdasarkan penyebab dari permasalahan di atas, tantangan yang dihadapi guru yaitu yang pertama adalah penggunaan media berbasis teknologi yang tepat dan yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik materi. Pembelajaran mampu menarik minat peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah penggunaan model dan metode pembelajaran yang tepat sehingga mampu meningkatkan aktivitas dan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah guru harus mampu meningkatkan minat belajar peserta didik untuk mengatasi kesulitan belajarnya melalui proses pembelajaran yang menarik, kemudian menantang dan menyenangkan.
Nah, kemudian berdasarkan tantangan tersebut, bisa disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapkan melibatkan peran guru dalam hal kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi profesional, kemudian sementara dari peserta didik yaitu keaktifan peserta didik. Kemudian untuk aksinya, langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memaksimalkan penggunaan media berbasis TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pembelajaran, strategi yang dilakukan dengan merancang pembelajaran dengan menggunakan media PowerPoint, kemudian video, kemudian gambar sebagai alat bantu, dan proses pembelajaran. Penggunaan media PowerPoint, video, dan gambar dalam pembelajaran dapat menjadikan pembelajaran lebih menarik, kemudian dan menyenangkan, dan mempermudah guru dalam menyampaikan materi di dalam kelas, serta dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Kemudian yang kedua adalah pemilihan model pembelajaran inovatif. Yang pertama, strategi yang dilakukan guru dalam memilih model pembelajaran inovatif dengan memahami karakteristik peserta didik dan karakteristik media pembelajaran. Kemudian, proses pemilihan model ini yaitu mempelajari model-model pembelajaran inovatif melalui kajian literatur, mempelajari kemampuan awal dan kebiasaan gaya belajar peserta didik, dan mempelajari karakteristik materi globalisasi. Yang dilakukan yaitu model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik. Kemudian yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar strategi yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi dan daya berpikir tingkat tinggi peserta didik dalam pembelajaran ini yaitu merancang pembelajaran, yaitu merancang rencana pembelajaran atau RPP yang berpusat pada peserta didik. Nah, rancangan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik bertujuan untuk membuat peserta didik aktif dalam proses pembelajaran sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian siswa aktif dalam proses pembelajaran. Nah, yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu guru dan peserta didik. Sumber daya yang diperlukan adalah kompetensi atau kemampuan guru serta kreativitas guru dalam merancang pembelajaran yang menarik yang berpusat pada peserta didik. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran, guru menggunakan media PowerPoint serta gambar atau video. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari penggunaan media berbasis teknologi melalui penggunaan media PowerPoint dan video dalam pembelajaran membuat pembelajaran lebih menarik, sehingga peserta didik semangat dan tidak jenuh. Tidak jenuh dibuktikan dengan hasil dari penilaian evaluasi peserta didik yang di atas KKM. Nah, pemilihan model pembelajaran yaitu Problem Based Learning. Nah, penggunaan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning membantu meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran sehingga selain meningkatkan keaktifan, juga mampu meningkatkan motivasi serta daya pikir tingkat tinggi siswa atau peserta didik dalam proses pembelajaran. Respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah mereka merasa senang dengan proses pembelajaran ini karena mereka terlibat aktif dalam kegiatannya dan menarik menurut mereka. Nah, faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran terutama dalam pemilihan media dan model pembelajaran yang dikembangkan dalam RPP yang telah dibuat. Pembelajaran yang dilakukan peserta didik menjadi lebih aktif, tidak vakum, bersemangat karena dilakukan secara berkelompok. Lebih bertanggung jawab, rasa saling memiliki dalam kelompok, dan juga lebih berani dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok serta dapat menerima saran dari teman-teman mereka. Nah, rencana tindak lanjut. Rencana jangka pendek dari praktik pembelajaran yang telah berlangsung dapat diterapkan pada pembelajaran UKIN dengan memperbaiki kekurangan yang masih ada dengan harapan di UKIN nanti akan lebih maksimal.
Kemudian untuk rencana jangka panjang, yaitu dengan mengimplementasikan model pembelajaran inovatif dan memaksimalkan media berbasis teknologi dalam pembelajaran secara kontinu sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan sehingga motivasi dan prestasi serta daya berpikir siswa itu meningkat. Kemudian dengan mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan atau webinar untuk mencari informasi terkait dengan kompetensi sebagai tenaga pendidik. Kemudian selanjutnya, alhamdulillah saya telah berkesempatan mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Angkatan 1 kategori 2 dengan LPTK Universitas Negeri Malang. Nah, PPG ini dimulai sejak akhir Oktober tahun 2022 dan alhamdulillah hari ini telah selesai menyusun laporan best practice. Data yang dibuat pada laporan best practice adalah uraian kegiatan pembelajaran selama PPL aksi yang kedua. Nah, terlaksananya kegiatan PPG hingga saya selesai menyusun best practice ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua anggota keluarga, teman-teman mahasiswa PPG, Bapak Ibu, rekan-rekan guru SMP Negeri 15 Mesuji, serta Bapak Ibu pakar dan semua pihak yang terlibat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Masih ada 2 agenda besar lagi yang harus saya lalui, yaitu UKIN atau uji kinerja dan UP atau uji pengetahuan. Mohon doanya semoga saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, serta diberi hasil yang terbaik dalam menjalani dan melalui 2 kegiatan yang akan dijelang tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.